Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama saya Dr. Mukhyar. Baik, pertemuan kita kali ini membersamai mahasiswa saya di Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas 3A. Pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan pengayaan untuk pertemuan kita tanggal 10 November tahun 2025 yang lalu. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajak mahasiswa di IAI Diniyah Pekanbaru, keluarga besar IAI Diniyah Pekanbaru dan Yayasan Diniyah Pekanbaru untuk sama-sama kembali merayakan atas keberhasilan program studi pendidikan agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru terakreditasi unggul. Nah, sekali lagi, program studi PAI terakreditasi unggul. Baik, adik-adik semuanya, kali ini seperti biasa kita bersama ataupun kita dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk pertemuan kita pengayaan di tanggal 10 November ini, kita akan membahas bagaimana filsafat pendidikan Islam melihat tujuan akhir pendidikan Islam dan prinsip penyusunan kurikulum perspektif filsafat pendidikan Islam. Adik-adik semuanya, pembahasan ini penting karena tujuan pendidikan itu menentukan arah kurikulum dan kurikulum menentukan jenis proses sistem yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan sehingga akan memperlihatkan bagaimana sebuah sistem pendidikan itu berjalan. Nah, adik-adik semuanya, kita lihat yang pertama, pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu. Pendidikan bukan sekedar transformation of knowledge ataupun transformation of science, culture, dan lain sebagainya. Namun dalam filsafat pendidikan Islam, pendidikan tidak dipahami hanya sebagai proses transformation knowledge atau transformation of skill atau transformasi keterampilan kerja. Tidak demikian. Pendidikan itu merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya. Kenapa disebut dengan proses pembentukan manusia seutuhnya? Karena dia mesti membentuk akal, jiwa, moral, karakter, tanggung jawab sosial, religius. Itu yang seharusnya dibentuk dari proses pendidikan itu. Nah, lalu kalau pendidikan modern itu sering berorientasi pada pasar kerja. Pendidikan Islam sesungguhnya berangkat dari pertanyaan mendasar, bukan berangkat untuk menyiapkan manusia jadi tenaga kerja, tetapi berangkat dari pertanyaan mendasar, untuk apa manusia itu dididik. Nah, itu makanya dikatakan pendidikan bukan sekedar transformation of knowledge, bukan sekedar mentransfer pengetahuan. Nah, lalu tujuan akhir pendidikan Islam itu apa? Tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya insan yang beriman, berilmu, dan beradab, yang mampu menjalankan fungsi sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Jadi sebagai hamba Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepada aku. Jadi seluruh proses kehidupan itu adalah sebagai proses, sebagai bentuk implementatif dari manusia sebagai hamba Allah yang setiap aktivitasnya itu
diperuntukkan sebagai pengabdiannya kepada Allah. Nah, itulah tujuan akhir dari pendidikan yang menjalankan fungsi abdullah sebagai hamba Allah. Yang kedua, khalifatullah sebagai pemakmur bumi, sebagai khalifah, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai makhluk yang bernama manusia itu bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Itu sebabnya Allah memberikan amaran kepada kita bahwa telah terjadi kerusakan di darat, di lautan akibat ulah manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak lagi memfungsikan perannya sebagai abdullah dan sebagai khalifatullah. Nah, itu. Maka kalau kita lihat para pemikir seperti Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu harus mengantarkan manusia pada kedekatan dengan Allah. Jadi kalau kita sekolah mesti mengantarkan kita pada kedekatan dengan Allah. Makanya pada ayat lain Allah mengatakan bahwa Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dengan demikian dapat kita katakan orang sekolah itu adalah karena ingin mendapatkan ilmu. Ilmu itu mengantarkan dia untuk dekat dengan Allah. Sehingga begitu dia dekat dengan Allah, dia memiliki derajat di hadapan Allah. Jadi bukan menghasilkan orang-orang yang merusak alam, merusak bumi. Bukan. Tetapi orang yang khalifatullah. Nah, sementara kalau kita lihat pula Syed Muhammad Naqib Al-Attas, beliau menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk melahirkan manusia beradab. Apa itu manusia beradab? Menurut beliau, manusia beradab itu adalah manusia yang mampu menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Makanya Allah memperingatkan kita, manusia, janganlah kamu menjadi orang yang sombong berjalan di permukaan bumi ini. Kenapa demikian? Agar manusia itu mampu menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai pengabdi, mesti beradab, memiliki adab. Begitu kata Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Nah, kemudian kita lihat pula bagaimana sebenarnya rumusan tujuan pendidikan Islam secara filosofis. Maka secara filosofis tujuan pendidikan Islam itu setidak-tidaknya mencakup 4 aspek. Yang pertama, pembentukan keimanan dan ketakwaan. Nah, itu mesti pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, pengembangan akal dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pembinaan akhlak dan adab. Yang keempat, kesiapan hidup bermasyarakat. Memiliki skill, memiliki keterampilan, dan berperadaban. Nah, jadi keempat-empatnya ini tidak menjadi hal yang terpisah. Misalnya, orang yang berpendidikan itu cukup memiliki life skill saja. Atau cukup akhlak saja, atau cukup mampu memakan akal saja. Tidak, tetapi keimanan, ketakwaan, pengembangan akal, akhlak, kesiapan bermasyarakat dan berperadaban menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang dikatakan pendidikan Islam itu memiliki target kesalehan personal dan kesalehan sosial secara simultan, secara sekaligus. Nah, itu kira-kira. Kemudian kita lihat pula kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam. Pertama kita tinjau kurikulum sebagai terjemahan filosofis. Dalam filsafat pendidikan Islam, kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran atau sejumlah materi, bukan. Kurikulum adalah pembelajaran operasional dari tujuan pendidikan. Jadi ada tujuan pendidikan, maka untuk operasionalnya adalah dilaksanakan atau termaktub di dalam kurikulum. Jika tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan beradab, maka kurikulum harus mencerminkan setidak-tidaknya 3 aspek. Yang pertama, integrasi iman, ilmu dan amal. Jadi kurikulum itu mesti mencerminkan integrasi iman, ilmu dan amal. Kemudian kurikulum itu mesti menggambarkan
keseimbangan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mesti mencerminkan atau memuat kesatuan antara nilai dan pengetahuan. Nah, itu kalau kita lihat kurikulum dari perspektif filosofis, khususnya pendidikan agama Islam. Lalu, seperti apa pula prinsip penyusunan kurikulum dalam perspektif Islam atau dalam perspektif filsafat Islam? Nah, ada beberapa prinsip utama kurikulum pendidikan Islam, perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama harus mengutamakan, menomorsatukan prinsip tauhid, yaitu seluruh mata pelajaran harus mengarah pada penguatan tauhid, bukan memisahkan ilmu dari nilai ketuhanan. Jadi sehingga nanti akan menghasilkan seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang luas, dan keterampilan yang mumpuni, tetapi semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadari bahwa dia hamba yang bertugas untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Nah, tawazun. Kurikulum itu harus seimbang. Seimbang antara apa? Setidak-tidaknya 3. Seimbang, 1, ilmu agama dan ilmu umum. Walaupun sebenarnya kita saja yang menyebutkan ada ilmu agama, ada ilmu umum, tetapi kedua-duanya ini tidak bisa didikotomikan, dipisah-pisahkan, dikotak-kotakkan. Karena semua ilmu itu sesungguhnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teori dan praktik. Tidak harus lebih banyak praktik, tidak harus banyak teori, tetapi saling mendukung. Kemudian harus seimbang antara akal, hati, dan tindakan. Jadi akal berkehendak, hati memberikan kontrol, memberikan pengawasan. Kemudian ketika dilakukan dalam tindakan, akan lahirlah tindakan yang terkontrol. Terkontrol oleh apa? Terkontrol oleh ketahuan, terkontrol oleh keimanan seseorang. Nah, kemudian prinsip keterpaduan atau integratif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada dikotomi ilmu, sains, sosial, dan agama saling berhubungan dalam satu pandangan hidup Islam. Kemudian yang keempat, prinsip relevansi dan kontekstual. Jadi kurikulum Islam itu harus mampu menjawab setidak-tidaknya relevan dan konseptual tadi. Ada 3. Menjawab tantangan zaman. Nah, karena itu kurikulum, materi mesti selalu diperbaharui agar dia mampu menjawab kebutuhan zaman. Kemudian menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer. Jadi kurikulum itu mesti hidup, mesti tumbuh terus dia. Itu kurikulum. Nah, namun sekalipun kurikulum itu mesti tumbuh dan hidup, berkembang, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai keislaman. Nah, kira-kira itu yang dapat kita bahas itu ya. Namun yang paling penting adalah semua materi itu harus pada penguatan adab dan etika. Oke, bisa kita tambah satu pembahasan lagi. Kalau kita lihat kesimpulan lah ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk membentuk insan beriman, berilmu, dan beradab. Yang kedua, kurikulum harus disusun secara tauhidik, seimbang dan integratif. Yang ketiga, materi pendidikan harus mengarah pada pembentukan manusia dan peradaban. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita pada kesempatan ini untuk menambah pengayaan materi kita pada tanggal 10 November yang lalu. Sekali lagi, selamat prodi Anda PAI telah berakreditasi unggul. Anda jauh lebih giat belajar lagi, jauh lebih giat mengasah kemampuan agar prodi unggul Anda juga unggul. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih, selamat bertemu di lain kesempatan.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.